Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang dengan setia melayani Tuhan dimanapun berada. Pada saat ini, kesempatan ini, izinkan saya memberikan kritik dan saran kepada hamba-hamba Tuhan yang mulai kendor di dalam melayani Tuhan. Terutama ada banyak sekali saya melihat hamba-hamba Tuhan di kota secara khusus lebih mengutamakan perpuluhan, persembahan persepuluhan, perpuluhan dan perpuluhan terus. Apakah itu salah dikhotbahkan? Saya kira itu tidak salah. Tetapi yang menjadi masalah hamba-hamba Tuhan yang menyalahgunakan firman Tuhan ini untuk memperkaya diri sendiri, untuk membangun bisnis mereka dari perpuluhan jemaat itu, untuk membangun apartemen bisnis mereka pribadi. Itulah yang tidak baik. Coba kita melihat ketika Tuhan Yesus berada di dunia, apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Dia katakan, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Apakah persembahan itu tidak penting? Tentunya penting, ya. Karena dengan persembahan itu kita dapat berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi saat ini saya melihat banyak sekali hamba-hamba Tuhan secara khusus di kota-kota besar yang menyalahgunakan persembahan persepuluhan untuk kepentingan pribadi mereka, untuk memperkaya diri mereka, bukan untuk pelayanan, pembangunan gereja-gereja yang ada di desa-desa, di perkampungan, atau untuk membantu pelayanan hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan. Ini terbukti saudara-saudara. Saya sudah mencoba berkeliling melayani, bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di desa, di pelosok. Bagaimana mereka melayani dengan sungguh-sungguh, dengan mencari nafkah sendiri, dengan bekerja sendiri, tanpa adanya bantuan dari gereja-gereja pusat. Bahkan mereka membangun gereja, sulit sekali mereka membangun gereja karena minimnya dana dan biaya yang mereka perlukan. Sedangkan kalau kita melihat banyak sekali pendeta-pendeta besar yang seringkali mengkhotbahkan persepuluhan ini untuk membantu pelayanan. Tetapi nyatanya saudara-saudara yang terkasih, banyak sekali pendeta-pendeta di desa-desa, di kampung mereka membutuhkan pertolongan. Tapi jarang sekali hamba-hamba Tuhan di kota besar yang memberikan bantuan kepada hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil yang ada di perkampungan. Dan saya sangat-sangat sedih, prihatin. Inilah yang keliru, yang seringkali disalahgunakan oleh pendeta-pendeta besar di kota. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri tanpa memperhatikan pelayanan hamba-hamba Tuhan di desa. Inilah yang keliru, yang salah, yang harus diperbaiki. Karena Allah Tuhan Yesus menghendaki belas kasihan. Jadi kalau selama ini pendeta-pendeta besar di kota sering mengajarkan tentang kasih, dan kasih, lalu mana bukti kasih nyata yang dapat diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan? Bukan hanya khotbah perpuluhan hanya untuk memperkaya diri sendiri, jalan ke sana sini tanpa tujuan yang jelas. Karena harus diketahui bahwa persembahan harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah untuk pelayanan
pengabaran Injil, sehingga Injil tersebar bukan untuk memperkaya diri. Karena saya melihat mulai sekarang banyak sekali ya persaingan-persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh gereja-gereja di kota besar, dan saya memperhatikan banyak sekali juga hamba-hamba Tuhan yang mulai tidak sejalan dengan visi misi Tuhan, yaitu ingin menyelamatkan bangsa-bangsa. Dan saya melihat sudah mulai banyak hamba-hamba Tuhan yang lebih mencintai uang, menjadi hamba uang, daripada menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dan inilah yang mau saya sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan. Mari kembali kepada pelayanan yang sesungguhnya, melayani Tuhan tanpa bersungut-sungut, melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Bantulah pendeta-pendeta yang ada di desa, di kampung, mereka yang mau membutuhkan dana untuk pembangunan gereja, mereka yang membutuhkan bantuan makanan dan minuman, kiranya menjadi perhatian pendeta-pendeta besar. Jangan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi perhatikanlah pelayan-pelayan yang ada di desa, di kampung. Karena untuk itulah uang jemaat itu, agar pelayanan Tuhan dapat berjalan dengan baik. Demikianlah kritik dan saran saya yang saya berikan kepada kita hamba-hamba Tuhan. Semoga kita kembali kepada panggilan Tuhan, yaitu melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi hamba uang. Tuhan memberkati kita semuanya.